Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrina Nabila Zara dengan NIM A11-2021-13922. Saya dari kelas Data Science 07. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai preprocessing yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Nah, di sini karena pada minggu lalu sampai poin 5 yaitu cleaning data, di sini saya akan melanjutkan mengenai konstruksi data, kemudian ada label data, kemudian ada membangun model, selanjutnya mengevaluasi hasil model, dan yang terakhir adalah optimasi model klasifikasi. Nah, langsung saja kita masuk ke poin yang keenam. Oke, masuk ke konstruksi data. Jadi, sebenarnya minggu kemarin sudah saya bahas tipis-tipis karena dia masuk ke data cleaning. Oke, jadi karena targetnya tidak balance, jadi di sini untuk target satunya dia mencapai 78%. Nah, target kedua 14% dan yang tiga hanya 8% saja. Jadi kita harus membalancekan fitur tersebut menggunakan smooth oversampling. Nah, di sini kita pisah terlebih dahulu fitur X dan targetnya atau fiturnya. Jadi di sini masuk ke variabel X dan untuk target masuk ke variabel Y. Nah, di sini kita hapus targetnya di variabel X, kemudian kita masuk ke di sini definisi smooth oversampling-nya. Di sini menggunakan random 42 agar hasilnya lebih konsisten. Kemudian di sini masuk ke uh, proses smooth-nya. Nambahkan jumlah sampel ke minoritas dengan membuat data sintetiknya. Nah, selanjutnya di sini memeriksa untuk distribusi label smooth-nya. Ini yang sudah di resampling, kemudian kita value counting. Nah, kemudian kita bisa gabungkan lagi ke dalam data frame. Di sini menggunakan data frame balance. Nah, di sini untuk hasilnya bahwa target 1, 2, dan 3 sudah balance menjadi 1649 untuk masing-masing datanya. Nah, kemudian untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, kita bisa visualisasikan uh, menggunakan figur ini, menggunakan figur pie chart. Oke, di sini menggunakan target count balance, di sini yang sudah didefinisikan, di count juga untuk ininya, targetnya. Kemudian untuk labelsnya, ini juga sudah didefinisikan bahwa indeks count-nya itu dari kategori 1 kemudian hingga target count, berarti 3. Selanjutnya di sini untuk color-nya ada 3 juga dimasukkan, kemudian ini auto pack-nya uh, untuk persenannya, untuk apa ya, kayak besar persenan, besar tulisannya. Kemudian di sini kita show aja, itu hasilnya 33% semua, jadi sudah balance. Nah, selanjutnya kita bisa cek di info, ini sudah tertera tambahan entry ya, tambahan baris datanya. Jadi 4.947. Jadi menyesuaikan di sini non null, jadi emang tidak ada yang namanya data kosong. Di sini juga sudah disesuaikan untuk data type-nya. Targetnya sudah berubah menjadi kategori, di sini sudah clean untuk datanya. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya yaitu menentukan label data atau kita bisa namanya splitting data. Oke, di sini masuk ke pemisahan fitur dan kolom target. Untuk fiturnya biasa menggunakan X, kemudian diambil dari balance tadi yang sudah di cleaning, kemudian kita menghapus targetnya. Sama dimasukkan ke array juga, kemudian ini untuk Y-nya. Untuk targetnya menggunakan vital help, kemudian masuk ke kode selanjutnya, di sini ada membagi data menggunakan train test split. Oke, sebelum masuk ke sini, saya akan menjelaskan juga import tambahannya. Nah, di sini import tambahannya saat splitting tadi menggunakan import train test split. Di sini ada diambil dari scalar model selection. Kemudian nanti ada proses selanjutnya, ada modeling. Di sini kita bisa import modelnya di scalar juga sesuai dengan model kita yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada NFBS, ada Decision Tree Classifier, Random Forest Classifier, SVC, like regression, logistic regression, kemudian ada KNE juga. Ini harus disesuaikan dengan apa yang kita gunakan. Okay? Kemudian lanjut ke import accuracy score di sini untuk menampilkan accuracy score-nya, kemudian di sini import confusion matrix untuk menampilkan confusion matrix-nya. Kemudian yang terakhir ada classification report ini untuk menampilkan semua evaluasinya. Ada advanced score, kemudian ada precision, kemudian ada recall, dan biasanya ada support. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini masuk ke transfer split-nya, X2, X3-nya, di sini dibagi 70 banding 30. Di sini untuk tes size-nya adalah 30% atau 0,3. Kemudian di sini pakai random stat juga untuk konsistensinya. Selanjutnya masuk ke poin 8, yaitu membangun model. Nah, di sini model yang sudah kita import tadi, model yang kita pilih, itu kita bisa inisialisasi model terlebih dahulu untuk dimasukkan ke variabel. Lebih simple gitu. Di sini ada NB, terus ada RF, SPM, LR, decision tree, dan ada KNN. Kemudian kita simpan ke directory untuk lebih mudah mengelola modelnya. Selanjutnya di sini masuk ke beberapa modelnya. Di sini ada NFBase, di sini kita ambil NBFit, kemudian kita ambil data train-nya, testing data train di fitur dan targetnya. Nah, di sini kita latih, kemudian kita masuk ke prediksinya. Nah, prediksinya di sini menggunakan data yang sudah di testing, kita masukkan ke prediksi. Nah, selanjutnya di sini akurasi untuk menampilkan akurasi dari NFBase itu sendiri. Nah, akurasi score ini di dalamnya diambil dari
import library tadi yang awal. Kemudian di sini masuk ke Y itu sebagai target. Nah, targetnya itu dari testing, kemudian dibandingkan dengan yang prediksi yang baru. Oke, kemudian kita print, kita tampilin confusion matrix-nya. Di sini ada tampilan confusion matrix yang bisa dibaca. Di sini ada true positif untuk target 1, 2, dan 3. Kemudian di sini ada juga yang namanya false negative. False negative itu untuk target 1 ada 89 dan 36, kemudian ada false positif. False positif itu untuk target satunya ada di 46 dan 13. Kemudian ada yang namanya true negatif. True negatif itu yang tidak termasuk ke yang tidak diidentifikasi ke target 1. Itu ada 39, 2, 17, 174, dan 327. Begitu juga yang lainnya. Ini untuk target 2, di sini ada true positifnya 392. Kemudian ada false negatif. False negatifnya ada 46 dan 17. Kemudian untuk false positifnya di sini ada 89 dan 174. Nah, yang tidak termasuk ke prediksi mereka, ke prediksi target 2 itu ada di 391, kemudian ada 36, kemudian ada 13, dan ada 327 untuk false negatif. Oke, maaf, jadi untuk true negatifnya ya tadi. Selanjutnya di sini kita print classification report dari target tesnya menjadi dengan prediksinya. Nah, di sini pasti keluar precision recall, advanced score, support. Nah, ini untuk labelnya, per labelnya itu ditampilkan. Ini support itu berarti ukuran dari tiap label data yang diuji. Kemudian di sini ada akurasi, di sini ada macro average, dari average semuanya tanpa bobot. Nah, di sini disediakan menggunakan bobot dari support itu. Nah, di sini hasilnya sama. Untuk akurasinya sedikit tidak baik karena hanya 75%. Selanjutnya masuk ke random forest. Nah, ini sama untuk tanya dengan FBase tadi yang di atas. Di sini kita try terlebih dahulu RF-nya menggunakan random state 42. Selanjutnya di sini kita masuk ke prediksi. Prediksi kita ambil dari XS atau dari fitur untuk testing. Kemudian kita masuk ke akurasi, yang menggunakan function akurasi diambil untuk target dari testing dengan prediksinya. Kemudian kita print untuk confusion matrix-nya, ini sama untuk pembacaannya. Ini true positif, true positif, true positif untuk label 1, 2, 3. Kemudian di sini ada false negatif, kemudian di sini ada false positif. False positif untuk target 1. Oke, selanjutnya di sini kita print untuk classification report. Sama juga di sini menampilkan 4 matrik evaluasi, ada targetnya. Nah, di sini kita menggunakan random forest classifier untuk akurasinya mencapai 0,98 yang bisa dibilang cukup sangat tinggi gitu. Oke, selanjutnya masuk ke model SVM. Di sini kita train juga. Selanjutnya kita prediksi, kemudian kita cari akurasi SVM-nya itu menggunakan YTEST dan SVM prediksi. Nah, di sini kita print untuk confusion matrix-nya menampilkan angka yang bisa dibaca untuk menganalisis lebih lanjut. Nah, sama seperti yang di atas-atas, ini classification report sama juga menampilkan 4 matriks evaluasi. Dan untuk akurasinya di 5 matriks evaluasi. Ada akurasi, presisi, recall, advanced score, dan support. Nah, di sini itu untuk akurasinya ada di 0,8, cukup tinggi juga. Nah, di sini logistic regression ya. Di sini kita train datanya. Kemudian di sini ada prediksi, kita ambil dari testing. Kemudian untuk mendapatkan akurasinya di sini diambil di test, kemudian prediksinya dari model logistic regression. Nah, kemudian sama juga ditampilkan confusion matrix-nya. Bisa dibaca dengan hasil akurasi yang 0,80. Selanjutnya di sini ada decision tree. Decision tree sama juga prosesnya. Kita train terlebih dahulu, kemudian kita buat prediksi dari dari testing, kemudian kita cari akurasinya. Akurasinya kita membandingkan target dengan target prediksi, kemudian kita print untuk confusion matrix-nya. Di sini ada klasifikasi report-nya. Di sini menampilkan 0,96 untuk decision tree, sangat tinggi juga. Selanjutnya masuk ke KNN. Di sini sama. Kita train terlebih dahulu untuk datanya, kemudian kita testing, masukkan ke prediksi, kemudian di sini akurasinya kita ambil dari target testing, kemudian dibandingkan dengan KNN prediksinya. Selanjutnya ditampilkan confusion matrix, kemudian ada classification reportnya dari 0,94 sangat tinggi, dan kemudian kita bisa mengevaluasi hasil pemodelan yang tadi kita sudah proses di atas. Nah, di sini kita definisikan 5 model yang sudah kita punya hasilnya. Kemudian di sini masukkan nilai akurasi tiap model. Nah, ini bandingkan label aktualnya dari tes dengan prediksi modelnya. Prediksi model itu berarti kan dari ini X-test ya. Dari masing-masing X-test per model gitu. Nah, kemudian ini kita bikin figur di atas juga. Ini menggunakan diagram batang. Ini untuk besarnya 10x6. Kemudian X-nya model, Y-nya akurasi, kemudian menggunakan palet 3D. Nah, di sini loop ini
kita bisa menampilkan nilai akurasi di atas diagram batang ini. Jadi kita loop, enumerate-nya akurasi, kemudian ditampilkan font size-nya 10 dan color-nya black. Di sini untuk titelnya model comparison akurasi, kemudian Y-nya akurasi, X-nya models. Kemudian ini ada batas sumbu Y-nya itu 0 hingga 1 saja. Kemudian kita tampilkan. Nah, untuk hasilnya di sini paling tinggi ada di random forest mencapai 98. Nah, bagaimana caranya untuk mengoptimalisasi hingga maksimalnya adalah 0,99? Karena menghindari overfitting kalau bisa nyampe 1. Jadi, kita bisa optimalisasi model klasifikasi menggunakan di sini kita bisa import lagi. Saya menggunakan random search classifier. Kemudian tadi juga saya menggunakan cross validation. Tapi karena hasilnya lebih rendah, jadi saya tidak menggunakannya. Nah, selanjutnya di sini random search ini, pertama kita define parameternya yang akan kita gunakan. Kemudian di sini RF model, yaitu random forest-nya, kita inisialisasi lagi. Karena RF model ini akan kita apply random search-nya. Nah, di sini akan mencari kombinasi terbaiknya. Ini ada estimatornya dari RF model ini, random forest-nya. Kemudian ada parameter distribution. Ini dari param grid, ini akan dicari base parameternya ya. Kemudian iterasinya ada 50, kemudian di sini ada cross validation-nya 3 juga. Kemudian di sini masuk ke pelatihan model. Random forest-nya menggunakan random search, kemudian di train, di extrain, dan target dan fiturnya, kemudian ditampilkan base parameternya. Nah, base parameternya, n-meternya 400, min sample split-nya 2, min sample life-nya 2, mix split-nya 40, dan bootstrap-nya false. Kemudian kita masuk ke prediksi. Nah, prediksi di sini optimize-nya, karena kita optimalisasi random forest-nya menggunakan random search TV, itu masukkan untuk testingnya, untuk prediksinya. Kemudian di sini optimalisasi random forest model, ini ada target test, kemudian ini masukkan prediksi optimize ini tadi prediction-nya. Nah, keluar akurasi 0,97 dan di sini dibulatkan 0,98. Jadi untuk optimalisasinya hasilnya sama ketika kita tidak mengoptimalisasi, bahkan bahkan untuk waktunya lebih efisien dari optimal. Jadi untuk kesimpulannya lebih baik menggunakan random forest tanpa pengoptimalisasi karena hasilnya sama. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.